kuntu a'taqidu annal 'abda huwal ladzi yuhibbullah awalan hatta yuhibbuhu Allahu hatta qara'tu qaulallahi ta'ala. Ada seorang ulama ngomong gini, dulu aku meyakini bahwa seorang hamba itu adalah mencintai Allah awalnya. Kemudian karena hamba tadi mencintai Allah, kemudian Allah mencintai hamba tadi. Tapi setelah aku membaca satu ayat, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka aku yakini bahwa Allah itu lebih dulu sayang kepada hambanya daripada sayangnya hamba kepada Allah. Sekarang gini lah, Nabi Musa itu awal mulanya itu waktu masih muda nempeleng orang sampai mati, tapi karena takdirnya wis jadi nabi, dia jadi nabi we. Ya kan? Karena takdirnya Nabi Musa sudah dipilih di dalam azali, memang Musa yang itu jadi nabi. Walau pecacikan, banyak protes, berguru aja protes, kan sering protes itu. Abul Khidir protes, nah karena itu protes itu pecat kita. Karena Nabi Musa itu sudah disayang oleh Allah dulu dan takdirnya itu menjadi seorang nabi, walau dia salah, ya tetap disayang Allah ya. Karena apa? Duluan Allah menentukan bahwa Nabi Musa itu jadi walau pinternya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi karena Nabi Muhammad itu sudah ditakdirkan bahwa nanti akhir zaman akan ada seorang nabi. Bahkan di kitab Taurat ada tulisan itu, di kitab Zabur ada tulisan, di kitab Injil ada tulisan bahwa nanti akhir zaman ada namanya Ahmad, Muhammad ya Muhammad ya sama. Mim ba'dis ismuhu Ahmad, kalau di surat Muhammad itu Ahmad. Walaupun dengan rekayasa seperti apapun tetap akan muncul Nabi Muhammad, nyatanya muncul kan. Dan nabi-nabi sebelumnya akan dicabut kenabiannya kalau tidak mempercayai adanya Nabi Muhammad. Jadi nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, andai dia tidak mempercayai nanti Allah akan mengutus seorang nabi yang namanya Nabi Muhammad, maka kenabiannya dicabut. Jadi persis seluruh nabi itu tahu bahwa akhir zaman nanti akan Nabi Muhammad. Sekarang duluan Nabi Muhammadnya minta, apa Allah sudah mentakdirkan Nabi Muhammad itu orang istimewa. Sudah takdirnya dulu Nabi Muhammad itu istimewa. Jadi kita itu ya sekarang seperti ini memang takdir, Pak. Takdirnya. Tapi yo jangan melempem ya. Maksudnya jangan boleh melempem, takdir saya bodoh lah, gak usah ngaji lah, itu namanya kacau itu. Takdir saya begini ya biarin lah, masuk neraka biarin, ya kacau. Bukan seperti itu. Alias kita itu sudah punya takdir sendiri, makanya may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi musabbibul asbab yang menjadikan gini, kalau kita bertata krama hati kita, yakini bahwa asbab yang kelihatan itu sebetulnya hanya asbab syariat, tapi hakikatnya bukan asbab. Jadi orang itu mati bukan karena corona sebetulnya. Memang jatahnya tulisannya masih mati. Masalahnya ono corona nggak corona ya mati kan gitu sebetulnya. Tapi kita disuruh mengikut syariat. Syariat itu yang menjalankan. Kalau bagian masuk surga ya sholat, rajin ngaji, rajin ibadah. Tapi apakah yang menjadikan masuk surga sholatnya? Apakah yang menjadikan masuk surga itu ibadahnya? Apakah yang menjadikan masuk surga itu amal baiknya? Ya bukan. Karena Allah sayangnya. Kan ada orang yang protes waktu itu. Jadi di neraka itu ada, di surga itu ada orang yang istimewa, itu 80 tahun itu ibadah. Ditanya, ibadahnya memang nggak pernah berhenti. Pagi sore ibadah, wis makan, tinggal makan udah ada. Ditanya, yang abdi, gitu. Wahai hambaku, apa yang menjadikan saya memasukkan kamu ke surga? Orang itu jawab apa? Yang menjadikan masuk ke surga adalah amal saya. Berapa tahun kamu beramal? 80 tahun.
Ya sudah, kamu ke surga 80 tahun, nanti setelah 80 tahun tak masukkan ke neraka, mau enggak? Ya enggak mau. Berarti bukan itu yang menjadikan masuk surga itu rahmat. Jadi kalau rahmat itu ya enggak ngerti. Maka banyak hal-hal yang nanti masuk surga itu hal yang sepele. Ada seorang pezina di hadis sahih, seorang pezina begitu pulang zina itu melihat anjing kelaparan, Pak. Begitu tengah kelaparan, terus dia pergi nyari sumur. Begitu nyari sumur, telompahnya, sepatunya yang cakep itu untuk ngambil air kemudian diminumkan anjing. Kenapa dengan wasilah cuma minumkan satu teguk kepada anjing, orang ini diberikan barokah oleh Allah menjadi orang yang langsung taubat dari kemaksiatan itu. Harusnya nggak umum, ngasih makan minum anjing berapa sih itu ya? Kita ngasih es teh aja sering ya. Itu kan cuma air putih dikit, pakai sepatu lagi. Tapi karena Allah itu tidak memandang kepada hambanya untuk melakukan, tapi seberapa dia tulus melakukan sebetulnya. Ada orang yang masuk surga nanti, itu cuma satu. Dia itu waktu di dunia itu pernah ada ranting pohon, Pak, ngalangin. Itu langsung rantingnya dipencas. Dia cuma mengatakan, ini ranting pohon ini tak potong supaya orang muslim yang lewat nanti tidak mengena. Itu saja menjadi wasilah masuk surga. Jadi surga itu sebetulnya ya mengikuti takdir. Tapi sebagai manusia juga nggak boleh meninggalkan syariat. Karena memang syariat itu kan menjadi perintah. Tapi jangan yakini bahwa amal kita itu yang menjadikan masuk surga. Akhirnya ketika kita melihat seseorang yang nanti maksiat itu, kita nggak cepat kebakaran jenggot, Pak. Karena sering kebakaran jenggot. Ada orang yang salah kebakaran jenggot. Nah, semua itu takdir, mau diapain? Orang juga sebetulnya, Pak, pasti milih seperti kita. Sama, Pak. Kehidupan kita, apakah kita ahli surga, ahli neraka, itu ya persis sebagaimana ketika kita lahir tidak bisa milih bapak kita. Bisa milih bapak ibunya tato lahir kan? Gak bisa milih. Ya surga dan neraka itu sebenarnya kalau di dalam hati tata krama kita ya harus seperti itu. Kita cuma tidak tahu apakah kita ahli surga atau ahli neraka. Paling tidak kita mendekat kepada Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Mendekat kepada Allah karena Allah itu paling dekat dengan orang-orang yang mau berbuat baik. Sebetulnya kita itu hanya mencari tanda saja kita itu sekarang ini. Tapi nggak ngerti hakikatnya nanti seperti apa. Jadi nggak boleh terlalu pede, juga jangan terlalu khawatir. Ya khawatir ya boleh, tapi pede juga harus nongol. Yang mana ini yang benar? Ya pokoknya kembalinya ke takdir. Ketika kita bisa menjalankan sholat maghrib ini, sebenarnya cuma takdir doang. Karena sebelumnya Allah sudah mengetuk hati kita sehingga kita tahu-tahu mudah berjalan di masjid. Karena pertolongan Allah doang. Nggak ada, bukan dari kekuatan kita. Hebat kalau dari kekuatan kita. Coba andalkan, nggak usah minta kepada Allah. Pengen tahu kalau saya pengen bangun jam 3 malam. Andalkan diri kita. Aku mampu bangun, nggak menduakan Allah. Nanti biasanya kalau nggak kelewat, begitu kelewat bangun juga tidur lagi. Tapi kalau kita merasa tidak mampu untuk menjalankan sesuatu, kemudian kita pasrahkan kepada Allah sepenuhnya, nanti itu akan mudah. Jadi kuncinya itu sebetulnya, kita selama ini sholat itu kok nggak khusyuk. Ya karena kita awal itu sudah menyandarkan kepada diri kita. Itu harus dibuang, maksudnya merasa memiliki bisa menjalankan, bisa khusyuk, terus kemudian merasa mampu bisa menjalankan dengan baik, itu dibuang semua. Nanti minta pertolongan kepada Allah agar diberi nikmat sholat bisa khusyuk. Itu dulu. Tapi ya jangan kekhusyukan dari awal sampai akhir nangis gitu. Apa kamu nangis? Ingetan utang, wah, bukan khusyuk itu.